الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظيم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صدق Allah wa sadaqa Rasul. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah yang beriman wajib kita bersyukur, Allahumma ja'alna minasyakirin. Dengan bersyukur kita akan ditambah nikmat oleh Allah, dan itu sudah merupakan janji Allah, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nikmat iman dan takwa yang menancap di dada kita, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat menikmati ibadah, wabil khusus sholat Jumat. Kita tinggalkan seluruh aktivitas kita, kegiatan rutin yang bersifat duniawiyah, kita tinggalkan sejenak untuk tunduk patuh kepada Allah, menjalankan ibadah Jumat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintah oleh Allah untuk beribadah dengan seikhlas mungkin, nawaitu yang baik. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Jumat, termasuk dari malam Jumat, qiraah Yasin, tahlil, ratib, zikir rutin dan lain sebagainya, pembacaan sholawat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam kita sampaikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi menjadi pemimpin bangsa, seorang nabi menjadi panutan kita semua sampai akhir zaman. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad menjadi contoh figur yang memiliki akhlak yang baik, memiliki adab, bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh nabi, knowledge, psikomotorik dan afektif itu bukan hanya menjadi pemberian oleh Allah, tapi merupakan wahyu yang disampaikan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beda dengan manusia, ketika manusia harus melalui jenjang pendidikan SD, SMP sampai kuliah. Tapi Rasulullah sekalipun tidak kuliah, tapi ilmunya luar biasa karena wahyu Allah langsung yang membimbing kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran yang 30 juz kemudian ditafsirkan Rasulullah dalam beberapa hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim dan lain sebagainya. Itu luar biasa sebagai pengejawantahan pengamalan Rasulullah ketika diperintah di dalam Al-Quran. Sidang Jumat rahimakumullah, karenanya sehari-hari kewajiban kita ittiba sunnah Rasulullah itu bukan dalam perspektif sholat saja, tapi juga thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan juga rajin-rajin bersedekah, kepedulian sosial, menebarkan salam damai, sejahtera, keamanan, ketertiban masyarakat. Itu juga visi misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, jangan lupa juga kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsepnya sederhana, selama kita imtisalul li awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajibinahu nawahihi, menjauhi larangan Allah. Seperti sepele, seperti sederhana, tapi aplikasi di tengah-tengah masyarakat, di dalam kehidupan kita, di sana ada hawa nafsu,
Dan juga ada setan yang selalu menggoda kita. Inna syaitana aduwwun lakum aduwwun. Sesungguhnya setan ini musuh nyata bagi kita. Karenanya pengendalian hawa nafsu ini adalah sangat penting. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga ma'wa akan diberikan bagi mereka yang mampu menahan hawa nafsu. Perang terhadap hawa nafsu ini disebut dengan jihad. Jihad dalam perspektif yang luas, bukan jihad perang. Jihad bukan berarti merusak. Jihad bukan berarti anarkis. Jihad bukan berarti melawan pemerintah. Tapi jihad adalah jihadun nafas, melawan hawa nafsu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 12 yang khotib sampaikan tadi adalah satu gambaran bahwa Allah melimpahkan kepada hambanya, menciptakan berpasang-pasangan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Statement Allah menunjukkan bahwa sekalipun beda suku, beda bangsa, beda bahasa, tetapi tetap satu juga. Tujuannya adalah lita'arufu, agar ada interaksi sesama manusia, ada saling tukar menukar informasi, saling tukar menukar perdagangan, ekonomi, budaya, politik dan lain sebagainya. Itulah Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam harus bermanfaat dimanapun dia berada. Tidak boleh Islam hadir mencekam. Tidak boleh Islam hadir untuk nakut-nakutin orang. Bahkan Islam hadir adalah ukhuwah, adalah persatuan dan kesatuan. Jika kita lihat Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia, ini juga sudah dicetuskan oleh para tokoh nasional pendiri bangsa ini. Dan ini wajib kita syukuri, kita jaga bersama. Kampung kita, ibu kota negara, Jakarta dan sekitarnya kita jaga kondusivitas, keamanan dan ketertibannya. Dan Jumat rahimakumullah, karenanya surat Al-Hujurat surat 49 ayat 12 ini menjadi ayat internasional bagi siapa saja yang mengaku Islam. Dia harus menjaga al-muslimu akhul muslim. Satu Islam dengan Islam lainnya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman dengan beriman yang lainnya adalah ikhwah, bersaudara. Karenanya Rasulullah menegaskan dalam hadis, wala tahasadu, jangan saling dengki, jangan saling membenci, wala tabaghadu, jangan saling membelakangi, jangan saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersatu, saling membantu, saling menolong. Kepedulian sosial yang harus sama-sama kita tingkatkan. Satu hadis Rasulullah, Allah fi aunil abdi, Allah akan menolong seseorang hamba, maka al-abdu fi auni akhi. Kalau hamba Allah itu bisa menolong orang lain. Inilah Islam, saudara. Kalau Islam ini kita terapkan dengan kafah, dengan sempurna, insya Allah hidup barokah, hidup penuh persatuan, hidup penuh tolong menolong, dan juga saling membantu satu dengan yang lain. Hadis Rasul yang jamaah sekalian pasti hafal adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lainnya. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam ayat ini juga ditegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Karenanya takwa ini akan menyelamatkan kita hidup di akhir zaman. Dengan takwa akan menyelesaikan seluruh problematika kehidupan. Takwa diterjemahkan nanti endingnya pelaksanaan dari sebuah keimanan itu sendiri. Iman menjadi cahaya di dalam kehidupan kita. Orang yang beriman takwa nggak mungkin hidupnya stres, itu logikanya. Problem kehidupan yang luar biasa. Kenakalan remaja yang kita lihat luar biasa. Belum pergaulan bebas yang Masya Allah. Dan juga perjudian online yang masih marak. Kemudian minuman keras. Itu memang penyakit turunan, saudara. Tetapi itu menjadi PR kita bersama, siapapun kita.
fungsi kita adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang konstitusional, dengan cara-cara yang tidak melanggar undang-undang. Konsep amar ma'ruf ini pernah diberikan juga, saudara, ketika Luqmanul Hakim, tokoh pendidikan, seorang sufi, dan beliau waliullah, bukan nabi, bukan rasul, tapi mengajarkan anaknya, wasbir ala ma asabak, kata Luqman, dan tegakkanlah juga kesabaran di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak sembarangan kita menyuruh orang ketika orang itu lagi sakit, lagi tidak baik, ekonominya nggak baik, secara psikologis dia tidak bisa menerima dakwah, karena dakwah itu maknanya sangat luas. Hasunas alal khair, mengajak manusia menuju ke jalan kebaikan. Saudara, Rasulullah pernah menyampaikan dalam konteks ini, afsus salam, tebarkanlah kedamaian. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu menandakan kedamaian kita. Bagi kita ini bersatu. Warahmatullah, rahmat Allah akan kepada Anda. Wabarakatuh, Anda dapat berkah. Ketika orang menyampaikan salam, saudara, itu ada 3 hal. Pertama, keselamatan. Kedua, rahmah, dapat rahmah. Yang ketiga, mendapatkan barokah. Barokah tidak harus melimpah ruah. Sedikit kalau barokah bermanfaat untuk diri, keluarga, bahkan bangsa dan agama. Sidang Jumat, rahimahullah. Konsep Nabi berikutnya, wasilul arham. Tegakkanlah saling menjalin silaturahmi. Silaturahmi para ulama dengan umara, supaya negara ini kuat, supaya negara ini makmur, kemahrifah loh Ciamnawi. Bahkan kekuatan bangsa negara itu kalau antara ulama dan umaranya bersatu. Silaturahmi mendatangkan rezeki, silaturahmi mendatangkan sinergi, silaturahmi mendapatkan ridho ilahi. Karena Islam itu luar biasa, saudara. Koneksitas ini penting, networking juga penting. Hablum minallah dijaga, kalau hablum minannas nggak dijaga juga kurang baik. Karenanya silaturahmi sangat diajarkan oleh agama. Yang ketiga, wa'at imul jinan, berikanlah makan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Boleh jadi orang-orang yang kelaparan tidak perlu diceramai. Dakwah bil hal itu orang lapar dikasih nasi, selesai. Orang-orang lapar dikasih ceramah, kemudian secara ekonomi tidak diberikan solusi, itu juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Karenanya amar ma'ruf nahi munkar itu perspektifnya sangat luas. Intinya adalah berbuat soleh, berbuat kebaikan dan kebajikan selama Allah memberikan umur kepada kita semua. Sidang Jumat, rahimakumullah. Karena melalui mimbar yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita teguhkan niat kita, kekuatan iman dan takwa kita. Yakini bahwa dengan iman dan takwa itu akan menyelesaikan seluruh problem yang kita hadapi. Tinggal kita memberikan sebuah keyakinan dan kepercayaan yang tinggi kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan solusi terhadap perbaikan ekonomi kita. Allah akan memberikan solusi seluruh masalah yang kita hadapi. Mayyataqillah yaj'al lahu makhraja. Itu sudah janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena di akhir zaman, di era globalisasi ini, kita perkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan panjang umur dalam sehat dan juga panjang umur dalam istiqomah ibadah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina